Di Indonesia hari ini, kepercayaan sama hukum makin rapuh. Tiap kasus besar muncul, pertanyaan masyarakat selalu sama. Masih ada nggak ya hakim atau jaksa yang lurus, yang berani lawan tekanan politik, dan yang nggak tunduk pada uang atau kekuasaan? Harapan itu ada, tapi makin lama makin terasa kayak utopia. Menariknya, sosok kayak gitu ternyata pernah hidup, bukan di sini, bukan di era modern, tapi di Tiongkok 1000 tahun lalu. Namanya Judge Bao atau kita kenal dengan Jaksa Bao. Waktu hukum jadi mainan orang kaya dan pejabat, dia berani berdiri tegak. Bukan cuma adil, tapi juga jadi mimpi buruk buat para koruptor. Judge Bao nunjukin satu hal penting. Kalau ada keberanian dan integritas, hukum bisa berdiri lebih tinggi dari kekuasaan. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kalau kita balik ke Tiongkok sekitar 1000 tahun lalu, kita lagi ngomongin masa dinasti Song. Di zaman itu Tiongkok punya birokrasi yang gede banget. Sistemnya kelihatan rapi dan teratur, tapi di balik itu semua ya klasik, korupsi merajalela. Uang sokokan jadi bahasa sehari-hari, jabatan bisa dibeli kayak barang di pasar, dan seperti biasa rakyat kecil selalu jadi korban utama. Bayangin orang desa yang nggak punya koneksi atau duit, mau cari keadilan aja susahnya minta ampun. Kadang meskipun jelas-jelas pejabat atau orang kaya yang salah, tetap aja rakyat kecil yang dihukum. Rasanya familiar ya? Tapi di zaman itu lebih sadis lagi. Soalnya hukum bisa dimainin sesuka hati, bukti diabaikan, dan suara rakyat biasa hampir nggak pernah didengar. Di situasi kayak gini, wajar kalau orang biasa jadi pesimis sama hukum. Mereka datang ke pengadilan bukan buat nyari keadilan, tapi lebih ke sekedar berharap masalahnya cepat selesai atau at least nggak tambah runyam. Jadi kebayangkan, di tengah sistem kayak gitu, munculnya satu orang pejabat yang lurus dan berani itu bakal kelihatan beda banget. Dan di tengah situasi kayak gitu, lahirlah sang lilin di ruang gelap, yaitu Bao Zeng. Kalau kita lihat lebih dekat ke masa kecilnya Bao Zeng, ceritanya makin terasa manusiawi. Bao lahir tahun 999 Masehi di Hefei, Provinsi Anhui, dari keluarga petani sederhana. Orang tuanya nggak kaya, tapi mereka sangat menekankan pentingnya pendidikan dan moral. Jadi sejak kecil Bao ini udah terbiasa hidup disiplin, rajin belajar, dan nggak neko-neko. Tahun 1027 dia lulus ujian kekaisaran atau Jinsi, yaitu semacam tes CPNS super ketat zaman itu yang bisa bikin orang miskin tiba-tiba punya jalur jadi pejabat negara. Lulus ujian ini tuh prestasi gede banget karena saingannya ribuan orang dari seluruh negeri. Tapi uniknya setelah lulus ujian itu Bao nggak langsung ngambil posisi tinggi di pemerintahan kayak kebanyakan orang, tapi dia justru pulang kampung dulu buat ngurus orang tuanya yang udah tua. Bayangin di era di mana jabatan itu harga mati, dia milih nunda karirnya demi berbakti ke orang tua. Buat orang Tiongkok zaman itu, keluarga adalah nomor satu. Jadi sikap ini dianggap luar biasa banget. Ini dianggap sebagai bentuk kebajikan atau xiao yang sangat dihormati dalam kebudayaan Konfusianisme. Baru setelah orang tuanya meninggal, Bao mulai masuk ke dunia birokrasi. Karirnya dimulai dari bawah, yaitu di jabatan lokal sebagai magistrat, yaitu semacam camat atau hakim tingkat kabupaten. Di level bawah itu, dia belajar langsung gimana cara sistem hukum jalan, gimana rakyat kecil sering dimainin pejabat atau orang kaya. Pengalaman ini bikin pandangannya berbeda. Dia jadi paham apa yang rakyat butuh dan ngerti trik-trik busuk pejabat nakal. Cerita ini banyak yang dicatat sejarah, tapi juga dikelilingi legenda. Dalam kisah-kisah populer, Bao Zeng disebut punya wajah hitam dengan tanda bulan sabit putih di keningnya yang jadi simbol ketegasan dan keadilan. Itu mungkin cuma simbolisasi, tapi efeknya bikin orang jadi makin ngecap dia sebagai sosok hakim dewa yang nggak bisa disuap. Di drama-drama klasik Tiongkok, Bao Zeng juga digambarin punya 3 pisau hukuman khusus. Satu pisau anjing yang melambangkan hukuman yang berlaku buat semua orang, dan meskipun Bao sering membela rakyat kecil, tapi dia juga akan tetap menghukum rakyat biasa yang melakukan kesalahan. Terus satu lagi pisau macan buat bangsawan yang jadi simbol perlawanan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Makna macan di sini adalah para pejabat yang menerkam dan menyakiti rakyat. Pisau macan menyampaikan pesan kalau jabatan tinggi nggak memberikan kekebalan hukum buat mereka. Dan yang satu lagi, pedang naga untuk keluarga kerajaan, bangsawan dengan darah kekaisaran, dan bahkan para pangeran. Ini adalah tingkat keadilan yang tertinggi dan paling radikal. Pisau naga melambangkan bahwa tidak ada seorang pun di atas hukum, bahkan mereka yang sedarah dengan kaisar.
Begitu mulai karirnya di birokrasi, sikap ini langsung kelihatan. Waktu masih jadi pejabat lokal di tingkat kabupaten, dia udah terkenal karena nggak bisa disuap. Ada cerita-cerita, baik dari catatan sejarah maupun legenda, yang bilang kalau dia beberapa kali menolak hadiah mahal atau uang dari orang yang mau melicinkan urusan. Bahkan kalau yang bersalah itu orang berpengaruh, dia tetap berani menegakkan hukum. Bagi Bao, keadilan itu harus berlaku sama buat semua orang, entah rakyat kecil, orang kaya, atau bahkan pejabat tinggi. Karena sikapnya yang lurus ini, Baozeng pelan-pelan punya tempat spesial di hati rakyat. Mereka mulai manggil dia Qingtian yang artinya langit yang cerah. Ini bukan cuma julukan keren, tapi semacam metafora. Buat rakyat kecil, Baozeng itu kayak langit yang bersih dan terang setelah sekian lama mendung, tanda kalau masih ada harapan buat keadilan. Julukan ini juga nunjukin kalau rakyat bisa ngerasain bedanya pejabat yang benar-benar adil dibanding pejabat lain yang suka main kotor. Julukan itu makin nempel karena legenda tentang kasus-kasus yang dia tangani. Misalnya, waktu dia baru jadi magistrat di tingkat kabupaten, muncul kasus yang sekarang dikenal sebagai kasus lidah sapi atau cattle tangkes. Ada seorang petani yang datang mengadu kalau sapinya nggak bisa makan lagi karena lidahnya dipotong orang. Tanpa lidah, sapi nggak bisa makan lagi, dan artinya penghidupan si petani bakal hancur karena hewan itu nggak bisa lagi membajak sawah. Baozeng mengambil langkah yang waktu itu nggak lazim. Dia nyuruh si petani buat nyembeli sapi itu dan menjual dagingnya, padahal hukum lokal melarang potong sapi sembarangan. Tapi Bao janji kalau dengan begitu dia bakal nemuin pelaku pemotong lidah sapi tersebut. Dan benar aja, abis daging sapi itu dijual ke pasar, ada orang lain yang lapor ke Bao nuduh si petani melanggar hukum karena motong sapi tanpa izin. Bao justru langsung nangkep lapor ini sebagai tersangka. Menurut Bao, karena lidah sapi itu nggak berharga, pelaku motong lidah sapi itu pasti karena pengen nyakitin si petani. Terus dia bakal marah kalau ngelihat petani itu justru dapat keuntungan dari menjual daging sapinya. Terus dia pasti langsung ngelapor ke Bao. Karena kecerdikan itu, Bao akhirnya bisa membongkar niat busuk itu, dan akhirnya orang itu mengaku salah dan kasusnya selesai. Kasus ini ngegambarin Baozeng nggak cuma adil, tapi juga punya logika dan empati terhadap rakyat kecil. Ada juga kisah yang jauh lebih dramatis, yaitu kasus Chen Ximei. Ini salah satu cerita paling terkenal di opera tradisional Tiongkok. Chen Ximei adalah sarjana miskin yang berhasil lulus ujian kekaisaran paling bergengsi, lalu menikah dengan putri istana. Tapi sebelum itu dia sebenarnya udah punya istri dan 2 anak di kampung. Cuma demi mengejar status, dia akhirnya ninggalin mereka. Beberapa tahun kemudian istrinya yang bernama Qin Xianglian datang ke ibu kota bersama anak-anaknya setelah kampungnya dilanda kelaparan. Qin meminta Chen Ximei buat ngebantu anak-anaknya, tapi Chen malah menolak mentah-mentah dan bahkan nyuruh pelayannya buat mengeksekusi mereka supaya rahasianya nggak terbongkar. Pelayannya menolak dan akhirnya malah milih buat menghilangkan nyawanya sendiri. Qin kemudian membawa kasus ini ke pengadilan Baozeng. Meski ada intervensi dari pihak istana buat ngelindungin Chen Ximei, Bao tetap berpegang pada hukum dan ngejatuhin hukuman mati buat Chen Ximei. Kisah ini jadi simbol bahwa status tinggi nggak bisa ngelindungin orang kalau bersalah. Meskipun sejarah resmi nggak mencatat semua detail dramatis kayak versi opera, cerita ini makin memperkuat citra Bao sebagai hakim yang adil. Terus ada kasus lain yang lebih rumit lagi, yang dikenal dengan nama Civet Cat Exchange for Crown Prince atau Beating the Dragon Rope. Cerita ini juga populer banget di opera dan literatur rakyat. Ceritanya ada selir istana bernama Selir Li yang melahirkan putra mahkota. Tapi bayi itu diam-diam ditukar dengan seekor musang atau civet yang udah dikuliti supaya begitu Raja Zhenzong mau ngelihat bayinya, dia bakal nganggap Selir Li itu terkutuk dan ngelahirin bayi monster. Akibatnya, Selir Li diturunkan dari pangkatnya dan diasingkan ke istana terlarang. Selir Liu bahkan nyuruh dayangnya buat nenggelemin bayi pangeran yang ditukar itu. Tapi karena dayangnya itu nggak tega, akhirnya dia nyerahin pangeran ke seorang kasim yang kemudian dibawa ke saudara kaisar yang kemudian diangkat anak. Singkat cerita, bertahun-tahun kemudian pangeran yang udah diangkat sama saudara kaisar terdahulu itu akhirnya naik tahta jadi Kaisar Renzong. Selir Li yang hidup menderita akhirnya ketemu sama Hakim Baozeng dan nyeritain kisahnya. Baozeng terus nyelidikin kasus yang udah lama ini. Dalam penyelidikannya buat dapat pengakuan dari Kasim yang dulu nyelamatin si pangeran, Hakim Bao pakai siasat buat nyamar jadi Raja Neraka, terus dia suruh anak buahnya buat pura-pura jadi hantu buat nakut-nakutin Kasim itu biar ngaku. Setelah kebenaran terungkap, Kaisar Renzong akhirnya ketemu dan mengakui Selir Li sebagai ibu kandungnya.
Tapi meskipun begitu, ada legenda yang bilang kalau Hakim Bao menghukum kaisar secara simbolis dengan menghajar jubah naga yang merepresentasikan penebusan dosa buat kesalahan sistemik yang dilakukan oleh keluarganya atau istana terhadap Seliri. Terus ada satu kisah yang sering disebut-sebut sebagai ujian moral paling berat buat Baozeng sendiri, yaitu kasus Baomian. Konon Baozeng punya keponakan yang namanya Baomian, yaitu anak dari kakak kandungnya sendiri. Nah, pas sudah gede, Baomian jadi pejabat juga, tepatnya bupati di Shaoxan. Tapi sayangnya, dia ketahuan nerima sogokan dan terlibat korupsi. Disinilah Baozeng kena dilema berat antara harus pilih nurut sama hati kecil dan rasa terima kasih ke keluarga, atau tetap tegak di jalur hukum dan keadilan. Tapi akhirnya, Baozeng mutusin buat ngasih hukuman ke keponakannya sendiri demi jaga hukum negara. Kasus-kasus ini dari yang levelnya cuma lidah sapi sampai yang melibatkan keluarga kaisar nunjukin kalau Baozeng bukan sekedar hakim pintar tapi juga punya nyali, empati, dan logika. Makanya buat rakyat kecil julukan Qingtian ini nggak cuma sekedar nama. Itu kayak doa, harapan, dan simbol kalau keadilan masih mungkin ditegakkan meski di tengah sistem yang korup. Semua keberanian Baozeng ini jelas bikin dia punya banyak teman di kalangan rakyat kecil, tapi juga punya banyak musuh di lingkaran kekuasaan. Tekanan politik itu datang dari banyak bentuk. Ada yang terang-terangan menekan supaya Bao memutuskan perkara sesuai keinginan mereka, ada juga yang lebih halus, misalnya lewat hadiah atau kenalan supaya keputusan pengadilan lebih lunak. Tapi Baozeng bukan cuma nggak tergoda sama uang, dia juga berani dalam mengambil keputusan meskipun itu melawan pejabat-pejabat tinggi dan keluarga kekaisaran sekalipun. Salah satu kuncinya karena dia paham betul hukum dan prosedur, jadi dia tahu celah mana yang bisa dipakai musuhnya buat ngejatuhin dia, terus dia bisa ngelindungin dirinya dengan aturan yang ada. Legenda bahkan nyebut beberapa kali Baozeng coba dijebak dan difitnah. Ada cerita tentang pejabat yang sengaja ngirim hadiah supaya Bao dianggap nerima suap, terus dijadiin alasan buat ngejatohin Bao. Tapi Bao selalu punya cara cerdas buat menghindar. Dia biasanya minta semua hadiah atau surat-surat dicatat secara resmi dan dilaporin ke atasannya, jadi nggak ada yang bisa dipakai buat memfitnah dia. Ada juga kisah kalau dia sengaja menyimpan bukti-bukti keadilan di tangan orang-orang terpercaya di luar istana, jadi kalau dia diserang, bukti itu bisa muncul buat ngebela dia. Makanya, meskipun dia sering berseberangan dengan pejabat tinggi atau keluarga istana, Baozeng tetap selamat dan terus naik pangkat. Dia jadi semacam berita buruk buat para pejabat nakal karena setiap kasus yang dia pegang bisa jadi bumerang buat mereka. Tapi di sisi lain, orang-orang baik di pemerintahan justru mengaguminya karena keberanian dia bikin citra pengadilan jadi bersih di mata rakyat. Buat rakyat, sosok kayak gini langka banget. Buat pejabat bersih, Bao jadi contoh, dan buat pejabat korup, Bao jadi ancaman. Di tengah birokrasi yang ribet dan penuh intrik, dia berhasil jalan lurus. Dan itulah yang bikin namanya terus diingat sampai sekarang, bukan cuma di buku sejarah, tapi juga cerita rakyat dan drama yang diwariskan turun-temurun. Setelah Baozeng meninggal pada tahun 1062 di usia 63 tahun, namanya nggak tenggelam begitu aja. Kalau menurut catatan sejarah resmi, Bao dibilang meninggal karena sakit. Tapi kalau menurut cerita rakyat dan opera tradisional, ada yang bilang dia diracun oleh pejabat korup yang dendam. Buat rakyat Tiongkok, Baozeng jadi simbol keadilan dan ketegasan. Kisah-kisahnya terus diceritakan turun-temurun, bukan cuma lewat cerita lisan, tapi juga lewat opera tradisional yang populer banget waktu itu. Dari opera panggung, kisahnya pindah ke novel, terus pindah ke film dan drama TV modern. Sampai hari ini, orang di Tiongkok masih mengenal sosoknya lewat berbagai adaptasi, mulai dari yang serius sampai yang punya sentuhan mistis. Julukan Qingtian yang dulu lahir dari rakyat juga masih hidup. Di Tiongkok sebutan ini jadi idiom buat nyebut pejabat yang bersih, lurus, dan bisa dipercaya. Kalau ada pejabat yang dipuji Qingtian, artinya orang itu dianggap punya integritas seperti Baozeng. Ini nunjukin betapa kuatnya warisan moral yang dia tinggalkan. Bukan cuma soal nama besar, tapi nilai-nilai yang melekat di belakangnya. Kalau kita tarik ke zaman sekarang, rasanya kisah ini kerasa banget relevansinya. Di Indonesia hari ini, orang sering ngerasa hukum cuma tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kasus-kasus besar sering bikin publik geleng-geleng kepala, dan kita jadi sering bertanya-tanya, masih ada nggak sih hakim atau jaksa yang benar-benar bersih, berani, dan nggak takut sama kekuasaan? Kalau lihat sejarah Baozeng, jawabannya sederhana. Sosok kayak gitu pernah ada,
Artinya bukan mustahil lahir lagi sosok seperti dia di zaman modern. Cerita Baozeng bukan cuma nostalgia tentang masa lalu, tapi juga semacam pengingat bahwa di sistem yang rumit dan penuh kepentingan, orang yang lurus tetap bisa muncul dan bikin perubahan. Masyarakat juga punya hak buat berharap dan menuntut lahirnya Baozeng baru, orang-orang yang berani, bersih, dan setia sama keadilan. Itu bukan cuma mimpi kosong, tapi motivasi buat kita semua supaya nggak berhenti percaya sama nilai-nilai yang pernah dijaga sosok seperti Baozeng. Kalau menurut kamu, ada nggak sih tokoh di Indonesia yang berani, bersih, dan setia sama keadilan kayak Baozeng ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.